Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Afifah Dara Mistiandri dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 kelas 5C. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat ya teman-teman, sehingga kita dapat menjalankan hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lingkungan hidup dalam perspektif Al-Quran. Keberadaan manusia itu tidak bisa lepas dari ketergantungan alam sekitar atau lingkungan hidup. Adanya hubungan saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Kemudian kita pun sebagai manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga stabilitas lingkungan. Oleh karenanya kita mempunyai fitrah sebagai khalifah di bumi ini. Saya akan menyebutkan beberapa ayat mengenai lingkungan hidup. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian terdapat pula dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Teman-teman, perspektif keberadaan manusia dan lingkungan hakikatnya adalah keberadaannya sama-sama diciptakan oleh Allah. Mengapa kita diciptakan oleh Allah? Karena manusia sebagai pengelola alam. Mengapa Allah mempercayai kita sebagai pengelola alam atau khalifah? Karena kita mempunyai potensi akal dan fitrah sebagai modal dasar. Modal dasar untuk apa? Untuk memelihara, untuk melindungi, dan untuk mengembangkan rekayasa teknologi dan lain-lain. Teman-teman, lingkungan hidup adalah sebagai sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 10 yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi ini, dan kami adakan bagimu adanya sumber penghidupan. Akan tapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Teman-teman, tidak jarang bagi kita sebagai manusia yang padahal kita mempunyai akal, tapi kita tidak bersyukur, kita tidak menjaga lingkungan itu. Allah telah memberikan kita air, Allah telah memberikan kita udara, Allah telah memberikan kita pepohonan, Allah telah memberikan kita material, tetapi kita tidak menjaganya dengan baik. Kebanyakan dari kita malah membuat kerusakan. Maka dari itu, ini adalah sebagai pengingat untuk kita semua bahwa tentunya kita sebagai manusia yang punya akal dan fitrah untuk memelihara, untuk melindungi, untuk menjaga, maka ayolah kita sedikit demi sedikit menjaga lingkungan ini agar tetap
bersih, agar kita semua juga terhindar dari penyakit. Dari mulai hal kecil saja, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mengurangi polusi, kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagaimana telah memberikan kita kecukupan, menyediakan kita sumber kehidupan. Berdasarkan pandangan Wordsworth dalam Gerungan 1987, maka hubungan antara individu dan lingkungan dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Apa aja? Yang pertama adalah individu dapat bertentangan dengan lingkungannya. Yang kedua, individu dapat menggunakan lingkungannya. Yang ketiga, individu dapat berpartisipasi atau ikut serta dengan lingkungannya. Dan yang keempat, individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, terdapat 4 pola hubungan antara manusia dengan lingkungan atau makhluk hidup dengan lingkungan. Yang pertama, hubungan mutualisme, kemudian komensalisme, parasitisme, sama sirkuler. Yang pertama adalah hubungan mutualisme. Hubungan mutualisme ini adalah hubungan saling menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah hubungan komensalisme. Hubungan komensalisme ini adalah yang tidak dirugikan. Jadi yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Kemudian parasitisme. Parasitisme ini hubungan yang terjadi antara dua organisme atau lebih. Salah satunya merugikan organisme yang lain. Kemudian yang keempat, sirkuler. Nah, sirkuler ini adalah feedback atau terjadinya timbal balik gitu. Teman-teman, sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan selalu kita ingat bahwa kita sebagai manusia, tugasnya adalah menjaga bumi ini dengan baik. Akhirul kalam, saya ingin minta maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.